teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuri Sakalivi. Pada pertemuan 10 kita sudah membahas tentang penanganan eksepsi. Nah, di pertemuan 11 ini sesuai kisi-kisi yang sudah saya beritahu di akhir segmen pertemuan 10, pada pertemuan 11 ini kita akan sharing tentang OOP atau Object Oriented Programming pada pemrograman Python. Penasaran? Mari kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ke dalam materi kita, yakni tentang Object Oriented Programming atau OOP. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu OOP? Jadi OOP itu adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Nah, tujuan dari OOP adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek, teman-teman. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Sebagai salah satu contoh, pesawat ya. Pesawat ini kita anggap sebagai objek. Nah, pesawat itu kan terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi, seperti mesin, roda, baling-baling, kursi, dan lain-lain. Nah, pesawat sebagai objek yang terbentuk dari objek-objek yang lebih kecil, yang saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan-pesan kepada objek yang lainnya. Nah, begitu juga program. Sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil. Objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek yang lain. Jadi sebetulnya ini kita tidak cukup ya untuk membahas tentang OOP dalam satu pertemuan. Karena biasanya pembahasan tentang OOP ini seharusnya lebih dari satu pertemuan, karena di dalamnya terdapat pembahasan-pembahasan yang lumayan cukup memerlukan waktu untuk penjelasannya. Jadi di sini kita akan persingkat dan perpadat materinya. Yang penting kita tahu apa itu Object Oriented Programming ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada istilah dalam OOP, ada class, ada object, ada method, ada instance, ada kelas variabel, ada data member, function overloading, operator overloading, inheritance, dan instansiasi. Nah, konsep OOP di sini, kelas merupakan deskripsi abstrak informasi dan tingkah laku dari sekumpulan data. Kelas dapat diilustrasikan sebagai suatu cetak biru atau blueprintnya nih, atau juga bisa dibilang prototype yang digunakan untuk membuat sebuah objek. Kelas juga merupakan tipe data bagi objek yang mengenkapsulasi data dan operasi pada data dalam suatu unit tunggal. Kelas juga mendefinisikan suatu struktur yang terdiri atas data kelas atau data field, prosedur atau fungsi atau metode ya, dan sifat kelas atau properti. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu apa itu kelas sampai inheritance. Oke, kita mulai dari kelas dulu ya. Kelas atau kelas itu tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi kelas ini merupakan prototipenya dari sebuah objek. Pada konsep pemrograman berbasis objek, teman-teman tidak akan asing lagi mendengar istilah kelas, objek, atribut, behavior, inheritance, dan lain-lain. Semua itu pasti teman-teman temui nih di semua bahasa pemrograman yang support dengan OOP. Jika dianalogikan, kelas merupakan suatu tubuh dari OOP. Kelas merupakan abstraksi atau blueprint atau cetak biru ya, yang mendefinisikan suatu objek tertentu. Kelas akan menampung semua atribut dan perilaku dari objek itu. Seperti apa codingnya? Mari kita lihat bersama ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam codingan kita. Di sini saya sudah membuat contoh. Kalau di modul itu kan tentang mobil. Nah, kalau di sini saya membuat contoh tentang PC atau komputer ya. Nah, di sini bagaimana cara membuat kelas pada OOP pemrograman Python? Teman-teman cukup membuat kelas, kemudian nama kelasnya apa, kemudian diikuti dengan kurung buka kurung tutup dan titik 2. Ya, ini masih satu baris. Kemudian ini pas di sini. Ini adalah contoh kelas yang kosong. Jadi teman-teman bisa membuat kelas kosong dengan seperti ini. Kelas PC misalkan ya, contohnya. Kemudian di dalamnya berisi pas
seperti ini. Nah, di sini prototipenya udah kita buat nih, PC ya. Kemudian saya akan membuat objek dari si PC ini. Kita anggap dengan PC1 ya. PC1 sama dengan objek dari si PC ini. Nih, PC ini ya. Jadi kita buat objek nih. Nah, kemudian kita akan membuat atribut pada objek ini, PC1 ini. Yang kita tahu di dalam PC itu biasanya kan ada CPU, RAM, SSD, hard disk, GPU atau PGA ya, dan lain-lain. Jadi di sini kita akan membuat objek-objek kecilnya seperti itu ya. Nah, di sini kita akan membuat atribut pada objek PC1 ini. Yang pertama adalah CPU. CPU ini adalah prosesornya. Misalkan di sini saya buat prosesornya dia adalah AMD. Ya, di sini gak apa-apa ya, kita sebut merek karena ini hanya materi pembelajaran ya. Kemudian RAM-nya kita isi dengan 4 atau 4 GB ini ya. Kemudian di sini saya mau tahu nih, apakah sudah tersimpan atribut ini pada objek PC1 atau belum. Cara mengeceknya ya, ini kita membuat print. Kemudian nama objeknya apa yang kita mau cek. Kemudian diikuti dengan underscore 2 kali, dict underscore. Dict ini adalah dictionary ya. Jadi dictionary ini dibuat untuk mengetahui apa aja nih atribut yang ada di dalam objek tersebut gitu ya. Oke, kita cek nih. Oke, kita langsung running dengan menggunakan Python oop.py. Teman-teman bisa menggunakan ini tombol run atau teman-teman mau menggunakan terminal ya seperti biasa. Kita enter. Nah, ini pada objek PC1 kita sudah mendapatkan CPU berupa AMD, kemudian RAM-nya ini adalah 4 GB. Jadi si atribut ini sudah nempel nih di objek yang kita buat ini. Jadi saya jelasin lagi di sini, ini kelas ini adalah prototype-nya. Ya, prototype ini kan masih blueprint ya, belum jadi objek. Nah, kita buat objek nih dari si prototype PC ini. Objeknya yakni PC1. PC1 adalah objek dari si prototype PC. Kemudian dari objek ini dia punya atribut di dalamnya. Di sini kita isi ya. Contohnya di sini CPU-nya AMD, kemudian RAM-nya 4. Dan kemudian kita print dictionary dari si objek yang telah kita buat. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah cara membuat kelas, objek beserta atributnya ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke konstruktor. Nah, pada contoh awal kita kan tadi udah menjelaskan tentang kelas. Kemudian di dalam kelas ini terdapat sebuah metode bernama init ya. Jadi setelah konstruktor kita akan bahas lebih lanjut mengenai metode, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu metode si konstruktor ini. Nah, konstruktor ini beda nih metodenya sama metode yang lain. Kenapa? Karena si konstruktor ini dia akan dieksekusi ketika membuat objek dari kelas itu sendiri. Jadi misalkan ada codingan konstruktor nih di dalam kelas kita. Nah, si konstruktor ini yang akan pertama kali dijalankan. Jadi seperti itu ya. Contoh codingnya seperti apa? Kita lanjut ke codingan kita. Nah, di sini saya punya contoh 2 konstruktor. Kalau tadi kan kelasnya di sini masih pas ya, seperti ini ya. Sekarang kita isi dengan konstruktor dengan fungsi underscore init. Nah, init ini adalah codingan magic juga dari Python yang sudah disediakan yang berfungsi sebagai konstruktor. Sebelumnya saya toggle word dulu biar ke bawah ya, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Di sini saya membuat def. Nah, teman-teman masih ingat def ini salah satu fungsi ya, teman-teman. Jadi si metode ini bisa kita sebut juga dengan function atau fungsi. Di sini kita buat fungsi konstruktor dengan menggunakan init, kemudian self di sini maksudnya dia nanti akan menjalankan pada codingannya sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi self ini wajib digunakan pada parameter ya. Kalau di fungsi kan ini parameter ya. Nah, pada saat kita membuat konstruktor atau membuat function lainnya, ini self-nya harus kita tambahkan di depan ya, di depan parameternya. Dan setelah itu kita bisa menggunakan parameter yang lain. Oke, contoh sederhananya ini kan udah saya buat input CPU dan lain-lain.
Ini saya komentarin dulu deh. Misalkan saya buat dev init self kan di sini. Ini maaf ya, ini dev print hello. Saya adalah bagian dari objek deh ya, objek dari PC. Oke, kita buat ininya, objeknya PC1 sama dengan PC seperti ini. Oke, setelah ini kita running. Ini kita bersihkan, kita running lagi python oop.py, kita enter. Nah, ini hasilnya. Halo, saya adalah objek dari PC ya. Jadi dia yang akan dijalankan terlebih dahulu, walaupun di bawahnya terdapat banyak function atau metode. Jadi si konstruktor ini adalah function yang otomatis dijalankan oleh si kelas ya, teman-teman, seperti itu. Jadi di sini saya sudah buat objek dari PC, yakni PC1. Kemudian jika PC1 dia sudah dibuat, maka dia akan menampilkan halo, saya adalah objek dari PC. Seperti itu teman-teman ya. Untuk konstruktor sederhana. Nah, di sini saya buat yang sudah sesuai dengan contoh kita, yakni komputer. Oke, di sini saya buat init lagi sama seperti tadi. Kemudian self. Kemudian di sini saya membuat input CPU parameternya. Kemudian input RAM, input GPU atau PGA ya, ini PGA sama aja. Kemudian SSD dan HDD atau hard disk. Kemudian di sini saya deklarasikan CPU self.cpu sama dengan input CPU, self.ram sama dengan input RAM, self GPU sama dengan input GPU sampai hard disk ya, input hard disk. Nah, di sini saya akan membuat dua objek. Kalau tadi kan kita membuat satu objek. Di sini saya punya PC1 dan PC2. Di mana PC1 ini saya buat sebagai objek dari prototype atau kelasnya si PC. Ini ya. Nah, di dalam PC ini kita bisa isi nilainya. Ini sama seperti fungsi ya. Kita bisa memberikan nilai pada parameter ini. Jadi nanti si nilai ini dia akan masuk kepada ini parameter yang di sini. Jadi nanti AMD Ryzen 9 adalah masuk ke input CPU. Nanti dia masuk ke dalam self ini akan menjadi CPU namanya. Kemudian ini juga sama, RAM-nya 4, dia akan masuk ke dalam input RAM, di mana nanti input RAM ini kita akan buat nama dengan RAM. Begitu juga sampai dengan hard disk atau HDD sini ya. Di sini saya punya PC1, PC-nya AMD Ryzen 9. Kemudian RAM-nya adalah 4 GB. Kemudian GPU-nya atau PGA-nya AMD 5700 XT. Kemudian SSD-nya 128 GB. Dan kemudian hard disk-nya 1 TB atau 1028 ya. Kemudian PC2 saya buat juga objeknya dengan prototype dari si PC. Di sini saya menggunakan CPU-nya Core i9 10900K, RAM-nya 4, GPU-nya Nvidia RTX 3080 Super. Kemudian di sini SSD-nya terdapat perbedaan. Misalkan ya, di sini SSD-nya 256, tapi di sini hard disk-nya setengah tera atau 512 GB ya. Kemudian di sini saya akan menampilkan dictionary ya. Kita akan melihat atribut dari si objek PC1 dan PC2 ini. Seperti apa? Oke, langsung saja kita jalankan codingannya. Sini menggunakan Python oop.py seperti biasa. Nah, ini adalah hasilnya pada saat kita sudah running. Di sini untuk PC1 dia punya CPU AMD Ryzen 9. Kemudian RAM-nya 4, GPU-nya sekian, sampai hard disk-nya adalah 1 TB. Dan PC kedua dia CPU-nya
Intel Core i9 sampai dengan harddisknya adalah 512 GB ya. Jadi di sini si konstruktor ini sudah pasti dijalankan otomatis pada kelasnya ya. Oke, kita beralih ke method atau function. Fungsi method dalam OOP ini adalah untuk mempresentasikan suatu behavior atau sifat ya teman-teman. Jadi misalkan tadi kan pesawat ya. Pesawat itu kan sifatnya gimana? Dia bisa terbang, bisa jalan, ya seperti itu. Di samping dia mempunyai atribut tadi. Atributnya misalkan kalau pesawat dia tipenya misalkan Boeing 737 seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga sifatnya dari pesawat itu apa? Ya tadi ya. Bisa terbang, kemudian bisa jalan, kemudian bisa mendarat. Nah, seperti itu ya. Jadi benar-benar mempresentasikan sebuah objek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, suatu metode juga bisa memiliki satu atau beberapa parameter ya. Bagaimana contohnya? Mari kita balik lagi ke codingan kita. Oke, langsung saja kita ke codingan kita. Di sini saya punya contoh ketiga tentang function atau metode ya. Di sini kita balik lagi ke dalam contoh kita tentang PC ya. Di sini saya punya kelas PC di mana di sini kita punya kelas variabel. Ini namanya kelas variabel yang ini. Kemudian yang self ini adalah instance variable. Nah, kelas variabel ini dia variabel yang dimiliki oleh kelas itu sendiri. Jadi dia tidak termasuk ke dalam function atau method. Sementara instance variable dia termasuk ke dalam metodenya itu sendiri ya. Jadi di sini saya punya kelas variabelnya power sama dengan off. Jadi kalau komputer itu kan mempunyai sifat dia bisa dinyalakan, dia bisa dimatikan ya. Nah, di sini saya akan buat sifat tersebut. Kemudian saya buat seperti tadi lagi. Sama ya, dev init, dia buat konstruktornya. Kemudian input CPU sampai hard disk. Nah, kemudian di sini saya membuat function atau method selain konstruktor ya. Di sini saya buat function method namanya nyalakan PC. Nah, nyalakan PC ini dia sudah pasti mempunyai parameter self. Kemudian parameter keduanya adalah power. Dimana nanti power ini kita akan ganti menjadi on pada saat dia menjalankan si metode ini. Self.power sama dengan power ya. Nah, kemudian kalau ini dijalankan nyalakan PC, maka saya akan mencetak komputer akan segera menyala. Kemudian dia membuat baris baru ya, ini /n. Kemudian status PC sudah. Nah, ini power ini dia udah on atau masih off, nanti kita cek. Kemudian kalau tadi nyalakan PC, sekarang saya buat matikan PC ya, ini sama aja. Self, power ini parameternya. Kemudian kita deklarasikan lagi di bawahnya self.power sama dengan power. Kita akan cetak print, komputer akan mati. Status PC sudah, power, seperti itu ya. Oke, kemudian kita buat objeknya dulu ya. Ini saya sudah siapkan, ini sama seperti contoh kedua. Kita langsung fokus ke dalam nyalakan PC dan matikan PC. Di sini kan powernya masih off ya di kelas variabelnya. Nah, di sini kita akan nyalakan dengan fungsi atau metode. Kemudian PC 1 nyalakan PC. Nah, di sini saya membuat parameternya on. On ini power ini ya. Nanti dia akan lari ke sini. Maaf, ini ya. Nyalakan PC. On. Oke, kita running. Python op.py. Nah, ini. Komputer akan segera menyala. Status PC sudah on ya. Kalau tadi sebelumnya dia kelas variabelnya dia masih off ya. Tapi berhubung di sini kita sudah menggunakan function nyalakan PC, kemudian dia akan berubah statusnya menjadi on, maka pada power di sini dia sudah berubah menjadi on. Kemudian kita matikan lagi komputernya. Atau gini deh, nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Gimana tampilannya nih ya? Coba kita cek ya. Python op.py, kita enter. Nah, ini. Komputer akan segera menyala. Status PC sudah on. Nah, ini adalah
fungsi dari ini, nyalakan PC. Nah, kemudian komputer akan dimatikan kembali dengan fungsi matikan PC. Nah, ini parameternya off. Jadi off ini dia dilempar ke dalam power ini ya. Seperti itu teman-teman, sama seperti parameter pada fungsi ya. Oke, selanjutnya adalah inheritance. Nah, inheritance ini adalah salah satu keuntungan dari konsep OOP, ialah reusable code ya. Jadi bisa mengoptimalkan penggunaan kode program agar lebih efisien dan meminimalisir redundansi ya. Kita dapat mendefinisikan suatu kelas baru dengan mewarisi sifat dari kelas lain yang sudah ada. Kemudian penurunan sifat ini bisa dilakukan secara bertingkat sehingga makin ke bawah kelas tersebut menjadi semakin spesifik ya. Subkelas memungkinkan kita untuk melakukan spesifikasi detail dan perilaku khusus dari kelas supernya. Dengan konsep pewarisan, seorang programmer dapat menggunakan kode yang telah ditulisnya pada kelas super berulang kali pada kelas-kelas turunannya tanpa harus menulis ulang semua kode itu. Nah, jadi semua itu berkat adanya inheritance nih, yang memungkinkan suatu kelas atau parent menurunkan semua atribut dan behaviornya ke dalam kelas anaknya atau childnya. Kita beralih ke codingan kita ya. Oke, ini adalah contoh keempat kita tentang inheritance. Inheritance ini tadi pewarisan ya, dari kelas parent kepada kelas childnya. Nah, di sini saya punya dua kelas nih sekarang nih. Kelas PC ya, kelas yang pertama kali kita buat. Kemudian saya membuat kelas baru nih, namanya Asus ya. Ini merek lagi ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian Asus ini dia adalah turunan dari kelas PC ini nih. Jadi kita tahu kan Asus itu kan salah satunya membuat manufacturing PC ya. Jadi di sini contohnya si Asus ini dia adalah salah satu childnya dari si prototype PC ini ya. Jadi si Asus ini dia akan menyamai atribut dan lain-lain yang ada di dalam kelas PC ini. Jadi walaupun kita tidak membuat fungsi atau metode di dalamnya, karena dia pewarisan dari parent si PC ini, maka sudah pasti yang ini kita bisa akses di dalam si kelas child ini atau si kelas Asus ini ya. Kita coba nih gimana nih. Nah, di sini saya membuat objek ya. Di sini saya membuat objek Asus. Asus adalah kayak di sini saya membuat Asus adalah objek dari Asus ya. Kemudian di sini saya membuat atributnya. Kemudian saya akan memanggil function atau metode nyalakan PC. Nah, gimana nih? Sementara di sini kelas Asus dia di sini pas, tidak membuat metode ya. Apakah berjalan atau tidak? Kita cek ya bareng-bareng. Kita bersihkan. Kemudian di sini kita running lagi Python oop.py. Nah, di sini komputer akan segera menyala. Status PC sudah on. Nah, di sini dia walaupun yang sudah saya tadi bilang, walaupun dia tidak membuat metode di dalamnya, tapi karena dia mewarisi dari si parentnya, maka semua function atau metode yang bersifat umum dia akan bisa diakses atau mewarisi kepada kelas childnya, yakni si Asus ini ya. Seperti itu teman-teman, ini salah satu contoh inheritance. Kemudian kita beralih ke overriding. Nah, overriding ini ada suatu kondisi di mana suatu metode yang berasal dari parent ingin kita modifikasi nih atau ditambahin beberapa fiturnya sesuai kebutuhan pada kelas childnya. Nah, disinilah peran dari overriding method. Jadi kan tadi kita sudah membahas tentang nyalakan PC. Di metode itu misalkan kita ingin bedakan nih dari si kelas parentnya, tapi kita tetap mewarisi dari si kelas parentnya. Hanya saja pada saat di kelas childnya ada perbedaan sedikit ya dari si fungsi atau metodenya. Kita bisa menggunakan overriding ya, dengan menggunakan fungsi super ya. Kita bisa memanggil instance dari kelas parent di dalam suatu metode untuk memanggil fungsi dari parent tersebut. Contohnya sebagai berikut. Ya, ini contoh kelima, yakni overriding. Di sini
Ini dia adalah kelas variabel ya. Kemudian ini adalah instant variable yang ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan yang tadi ya. Dia ada init, ada nyalakan PC, matikan PC. Oke, setelah itu saya akan membuat kelas Asus ya, sama seperti tadi. Dia pewarisan dari PC, dari kelas PC. Tapi di sini saya tidak akan kosongkan kelas Asusnya, tapi saya akan membuat fungsi atau metode nyalakan PC juga. Kemudian di sini saya menggunakan super, ya ini overridingnya. Ini adalah overridingnya. Overriding. Tadi kan ini ya, dia super ya, overriding ini. Overriding, kemudian metodenya apa nih yang mau kita bedain? Ya ini adalah nyalakan PC. Kemudian ini juga kita beri parameter. Dan nanti kita akan mencetak komputer Asus ya. Komputer Asus akan segera menyala. Nah, kalau di sini kan dia komputer doang. Nah, di sini kita membuat perbedaan nih. Komputer Asus akan segera menyala. Nah, nanti pada saat kita membuat kelas baru, misalkan kelas Acer, ini juga akan bisa kita ganti. Komputer Acer akan segera menyala seperti itu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian di sini saya akan membuat objek baru Asus ya. Kemudian Asus ini adalah objek dari kelas Asus ya. Kemudian ini adalah atributnya. Kemudian saya akan nyalakan PC Asus ini. Bagaimana hasilnya? Seperti berikut ini. Nah, ini. Komputer akan segera menyala. Ini dia pewarisan dari si kelas PC ya, si kelas PC ini. Nah, ini yang bawah, ini adalah overriding dari si kelas Asus ini. Dia akan membuat perbedaan dari si metode atau function kelas parentnya. Jadi di sini dia bisa membuat print sendiri nih. Komputer Asus akan segera menyala. Jadi seperti itu ya. Itu adalah contoh overriding. Yang terakhir kita akan bahas adalah polymorphism ya. Nah, polymorphism ini adalah salah satu fungsi dalam OOP yang memungkinkan untuk membuat banyak bentuk dari satu objek. Seperti apa? Mari kita beralih ke dalam codingan kita. Nah, di contoh 6 ini kita akan membahas tentang polymorphism. Di sini kita metode-metodenya berbeda dari contoh sebelumnya, tapi contohnya sama. Kita tentang PC juga. Nah, di sini saya punya kelas PC ya. Kemudian saya punya function power. Nah, ini adalah fungsi biasa ya, bukan konstruktor. Karena bukan init. Jadi saya buat fungsi biasa namanya power. Kemudian self ya. Dan akan mereturn listrik atau nanti akan mencetak listrik. Yang kita tahu kan PC ini powernya atau sumber dayanya dari listrik ya. Kemudian saya akan membuat polymorphism nih di sini. Kelas komputer PC, dia membuat child juga ya, namanya komputer. Dia mewarisi atau menyamakan bentuk ya, sama seperti tadi dari parentnya, ya ini adalah PC. Kemudian di sini saya pas aja karena kebetulan komputer ini membutuhkan listrik ya. Jadi kita tidak perlu membuat dua kali karena kita mewarisi sifatnya. Nah, kemudian kita buat lagi nih objek lain selain komputer, ya ini adalah laptop. Nah, kalau laptop di sini kita tahu dia masih menggunakan baterai ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya dia harus dicas juga. Tapi nggak apa-apa ya, di sini saya akan memberi contohnya baterai pada laptop. Nah, kelas laptop ini dia child juga ya. Dia child juga dari si kelas PC ya. Kemudian saya buat power self agar bisa diakses ya oleh metode atau fungsinya. Kemudian return baterai. Kemudian di luar dari tiga kelas ini saya akan membuat function ya. Jadi ini fungsinya bukan di dalam kelas, ini di luar kelas. Function def get power PC. Nah, PC ini kita akan cek nih powernya dia menggunakan listrik atau menggunakan baterai ya. Print pc.power. Jadi fungsi dari kelas ini nanti kita akan baca di sini get power. Dia menggunakan powernya listrik atau baterai. Kemudian di sini saya akan mencetak get power laptop. Oke,
Oke, di get power ini dia tidak memerlukan print karena di dalam fungsi get power di dalamnya sudah ada print. Jadi dengan seperti ini kita akan mengetahui laptop ini menggunakan powernya baterai atau listrik, dan komputer juga sama menggunakan power listrik atau baterai. Kita akan cek ya, kita bersihkan, kita akan jalankan lagi Python aop.py, kita enter. Nah, di sini yang paling atas dia laptop ya. Laptop adalah menggunakan baterai. Sedangkan komputer atau PC dia menggunakan listrik ya, seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah contoh dari polymorphism dalam pemrograman Python. Oke teman-teman, mungkin itu dulu materi kita untuk pemrograman Python tentang Object Oriented Programming. Karena yang sudah saya tadi bahas di awal, seharusnya OOP ini membutuhkan pertemuan yang lumayan banyak, tapi tadi kita sudah bahas sedikit, jadi lebih singkat dan lebih padat. Kemudian kebetulan di pertemuan 12 kita sudah tidak ada materi ya. Di pertemuan 12 nanti kita akan uji kompetensi individu. Sebelum nanti di pertemuan 13 kita akan melakukan presentasi per kelompok atau project ya, final project. Jadi buat teman-teman mahasiswa, persiapkan. Saya harap teman-teman nanti siap dalam melaksanakan uji kompetensi individu dan final projectnya. Oke ya, jadi mungkin itu dulu untuk materi kita di pertemuan 11. Sampai berjumpa di uji kompetensi individu dan final projectnya.